Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dengan Elia Ministry Channel. Kali ini kita akan belajar satu kebenaran. Kita akan mengupas tentang pengudusan, pengurapan, kepenuhan roh harus berlangsung terus menerus. Amin. Sebagai orang percaya, kita ini hidup di dalam dunia daging dan dunia roh. Dan Tuhan memanggil kita agar kehidupan kita simetris, seimbang. Kita masih hidup di dalam dunia, kita juga mengerjakan hal-hal yang sifatnya dunia. Kita bekerja, beraktivitas, melayani, berinteraksi, menjalani hidup. Tetapi yang utama, kita juga harus menghidupi manusia rohania. Seperti halnya manusia jasmania, kita mengalami pertumbuhan sejak kecil, hingga remaja, hingga dewasa, dan menjadi tua. Begitupun manusia rohani kita harus terus tumbuh. Jangan sampai rohani kita kerdil, tidak mengalami pertumbuhan sesuai yang Tuhan kehendaki. Rohani kita, manusia rohani kita juga harus bertumbuh. Manusia rohani kita harus diajar kebenaran, makan firman. Manusia roh kita harus dihidupi, harus disiram, harus dipupuk sampai bertumbuh sehat, mencapai kedewasaan rohani. Dan di dalam kekristenan kita harus belajar sejarah supaya kita dapat mengerti bagaimana karya kehidupan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan manusia, dari pertama hingga nanti akhir zaman. Amin. Poin yang pertama, kita akan mengetahui tentang dosa awal, dosa mula-mula. Di surga itu ada dosa atau tidak, saudara? Di surga tidak ada dosa. Makanya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ia dihalau dari Taman Eden, dihalau dari surga. Maka Adam dihalau dan dia mengembara di bumi. Kita semua adalah keturunan Bani Adam. Maka kita harus mengerti sejarah kehidupan, bahwa karena dosa pertama yang dilakukan Adam, kita pun juga dapat menanggung. Kita pun juga ikut menanggung dosa yang dari Adam. Maka kita mengembara di bumi. Tetapi asal mula manusia ada di dalam surga. Maka kita harus menyadari bahwa akhir hidup kita, tujuan hidup kita sesungguhnya harus kembali ke dalam surga. Amin. Itu yang menjadi pembelajaran kita, belajar sejarah. Yang kedua, dosa yang membuat hubungan manusia dengan Allah rusak. Manusia terpisah dari Allah karena dosa, tidak memiliki relasi hubungan lagi. Kita mengembara, tetapi karena inisiatif Allah, Allah mau datang ke dalam dunia, mengutus anaknya yang dikasihnya, yang ada di pangkuan Bapa, untuk menebus dosamu-dosaku. Sehingga disitulah janji Allah digenapi. Melalui Yesus, dosa-dosa kita ditebus. Kita ditebus dari kutuk maut dan dijadikan menjadi anak-anak kerajaan surga, menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Itulah karya Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menggenapi misi besar Allah, untuk menebus dosa manusia. Amin. Jadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mengajarkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita, sebagai manusia jasmani kita memiliki kelemahan, kekurangan. Tuhan tahu itu. Maka Tuhan datang untuk memberikan pola karya keselamatan dinyatakan kepada kita. Dan Tuhan mengajarkan bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Tidak ada satu manusia yang imun dari dosa. Manusia cenderung menjadi pelaku dosa dan melanggar firman. Itulah natur manusia jasmani kita. Sebab kita semua keturunan Adam. Maka disitulah Tuhan memberikan anugerah. Tuhan selalu memberikan pengudusan
Tuhan selalu menyediakan pengampunan dan pengurapan. Dan itu yang terlalu berlangsung terus-menerus. Amin. Kita akan membaca Mika 6 ayat 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Amin. Konteks ayat ini menyebutkan ketika Nabi Mika memposisikan dirinya sebagai Israel, maka ia melontarkan pernyataan sindiran kepada mereka. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat maha tinggi? Yang pertama, berkenankah dengan persembahan yang biasa, dengan korban bakaran anak lembu berumur setahun? Yang kedua, berkenankah dengan persembahan yang luar biasa jumlahnya, ribuan domba jantan dan puluhan ribu curuan minyak? Dan yang ketiga, persembahan dengan sangat luar biasa, dengan mempersembahkan anak sulung, sehingga melanggar hukum Taurat. Yang Allah kehendaki dari umatnya bangsa Israel bukan hanya sekedar mempersembahkan korban bakaran sebagai ritual jasmania semata di hadapan Allah. Bukan, itu tidak berkenan. Yang Allah kehendaki dari mereka bukan hanya datang untuk mempersembahkan korban penebus salah, untuk mempersembahkan domba jantan dan mempersembahkan persembahan-persembahan lainnya yang sifatnya hanya simbolis semata. Bukan, itu tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Memang semuanya itu adalah hukum yang ditetapkan Allah. Korban-korban persembahan, korban-korban lembu jantan, korban-korban penebus salah, itu sarana dipakai Allah untuk pendamaian dosa-dosa mereka. Tetapi Allah yaitu mau supaya semua itu dilakukan, yaitu bentuk dari cerminan ketika mereka ada penundukan hati. Itu semua sebagai ekspresi ketika mereka menyerahkan roh mereka yang keluar dari dalam hati mereka. Sama seperti halnya saudara dan saya. Ketika kita beribadah, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menerima tubuh dan darahnya, itu kita lakukan bukan semata-mata sebagai ritual jasmania, ritual agamawi semata. Tidak. Itu adalah ekspresi dan cerminan dari dalam hati kita, penundukan hati kita dan penyerahan roh kita, pertobatan kita, komitmen kita dengan Tuhan. Maka itu Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kita memiliki suatu sikap hati yang benar ketika kita beribadah, ketika kita datang mempersembahkan korban. Amin. Kita akan membaca Mika 6 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Amin. Dan ada 3 perkara yang Allah tuntut kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah mereka memiliki kerendahan hati. Allah mau mereka memiliki kerendahan hati. Allah mau mereka mengakui kelemahan-kelemahan, mengakui dosa-dosanya, dan mengizinkan firman untuk membersihkan, untuk mengajar, untuk mendidik, menuntun mereka ke jalan-jalan Tuhan. Dan yang kedua, Allah mau bangsa Israel memiliki ketaatan, kesetiaan hanya kepada Allah semata. Yang ketiga, mereka memiliki sikap yang adil. Mereka memiliki kehidupan yang memelihara kekudusan. Sikap kekudusan di hadapan Allah itu yang penting bagi cerminan kehidupan bangsa yang mengenal Tuhan. Karena untuk itulah mereka dipanggil. Sama seperti halnya kehidupan saudara dan saya, Tuhan menuntut 3 perkara dalam hidup kita. Yang pertama, kita memiliki kerendahan hati untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan memiliki sikap kerendahan hati untuk dibersihkan firman,
untuk dituntun firman, untuk diajar firman, untuk mengerti jalan-jalannya Tuhan. Yang kedua, Tuhan menuntut kesetiaan, ketaatan kita untuk melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, Tuhan menuntut kita untuk berlaku adil, untuk hidup di dalam kekudusannya Allah, agar setiap kehidupan kita menggenapi setiap panggilan-panggilan Tuhan. Dan itulah yang telah diwahyukan, dinubuatkan Yeskiel 36 ayat 26. Di situ menyebutkan, aku akan memberikan hati yang baru, aku akan mencurahkan roh yang baru, aku akan memberikan hati yang taat. Bagaimana saudara dan saya bisa taat? Saudara dan saya bisa taat melakukan kehendak Tuhan, taat menjadi pelaku firman, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita dituntun dipimpin Roh Kudus. Bagaimana saudara dan saya memiliki Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus? Maka disitulah Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan memiliki kerendahan hati, memberikan kita hati yang baru, hati yang rendah hati, hati yang selalu mengizinkan firman itu membersihkan hati kita, menuntun kita, memimpin kita, mengajar kita. Maka ketika hati kita ada Injil, di situ Tuhan akan mengurapi, di situ Tuhan akan mencurahkan roh, di situ kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita bisa taat melakukan firman, melakukan kehendaknya. Itulah yang menjadi panggilan kehidupan saudara dan saya. Amin. Dosa membuat Adam kehilangan haknya untuk tinggal di surga. Dan dosa bisa membuat anak-anak Tuhan kehilangan janji untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Dosa membuat Adam terbuang dari hadirat Allah. Dan dosa membuat orang percaya tidak bisa masuk dan menikmati hadirat Allah, sebab hadirat Allah kudus. Amin. Dosa yang membuat hubungan Adam dengan Allah rusak. Dan dosalah yang merusakkan hubungan anak-anaknya dengan Tuhan. Maka Tuhan datang ke dalam dunia untuk mengembalikan status kita. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah dapat dipulihkan? Bagaimana janji-janji menjadi ahli waris kerajaan surga itu diberikan kembali, itu dinyatakan kembali. Maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Dia menebus semua dosa-dosa kita. Bahkan dia selalu menguduskan kita. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita kedatangannya ke dalam dunia untuk mengembalikan status kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Dari sanalah kita berasal dan kita akan pulang ke sana. Tuhan memberikan pemulihan janji-janji itu. Dan Tuhan juga memulihkan hubungan kita dengan Allah. Semua keturunan Bani Adam mewarisi dosa. Hubungan manusia dengan Allah sudah rusak sejak semula. Yesus datang untuk memulihkan, mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Melalui ayat ini Nabi Mika sudah menubuatkan dan mewahyukan bagaimana membangun pola persekutuan yang benar dengan Tuhan. Bagaimana membangun pola penyembahan yang berkenan di hadapan Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi nubuatan ini. Yesus Kristus adalah bait Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan Yesus yang akan membentuk setiap orang percaya menjadi bait suci, rumah Tuhan rohani. Dan Allah akan tinggal berdiam. Dan Allah akan menguduskan kita. Tuhan Yesus akan menguduskan kita. Tuhan Yesus akan mencurahkan rohnya, akan mengurapi kita, supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, supaya kita dapat menyembah dengan Allah. Dan itulah yang telah digenapi, dinyatakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Amin. Maka Mika 6 ayat 6-7 Tuhan sudah nyatakan bahwa inilah pola membangun hubungan yang benar, pola penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan telah mengembalikan ini. Tuhan telah mewahyukan bagaimana perjamuan kudus dan pengurapan minyak harus berlangsung terus-menerus. Sebab manusia memiliki kelemahan. Natur manusia jasmani keturunan Adam memiliki kelemahan. Selalu dikuasai oleh kedagingan. Selalu ingin hidup di dalam dosa. Selalu melanggar firman Tuhan. Maka Tuhan selalu menyediakan pengampunan. Tuhan selalu memberikan pengudusan kepada kita, kepada saudara dan saya. Itulah yang Tuhan
nyatakan. Inilah anugerah Tuhan. Bahwa setiap kehidupan kita harus selalu menerima pengudusan berkali-kali. Terus menerus. Harus menerima pengurapan berkali-kali. Terus menerus. Sampai kita diubahkan. Sampai kita benar-benar memiliki hatinya Tuhan. Kita diberikan hati yang baru. Roh yang baru, hati yang taat. Sehingga kita mulai belajar untuk taat, hidup di dalam kebenaran. Itu yang selalu membawa kita kepada pengudusan. Dan Tuhan akan mengurapi kita. Supaya kita mampu taat. Dan hidup di dalam kebenaran. Dan memelihara kekudusan Tuhan. Amin. Untuk kita menjaga hubungan. Untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan mewahyukan. Mika 6 ayat 6 dan 7. Inilah pola membangun persekutuan. Membangun hubungan yang benar. Tuhan selalu membaharui. Tuhan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Maka di dalam setiap kehidupan kita, banyak sekali kesalahan pelanggaran, Tuhan selalu menyediakan, yaitu anugerahnya, pengampunannya. Itulah kasih Tuhan tanpa syarat. Maka Tuhan selalu menyediakan pengampunan. Melalui perjamuan kudus, sudah diwahyukan. Inilah pola yang selalu berlangsung terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan menubuatkan, lakukan ini, perjamuan kudus sampai aku datang. Saudara dan saya sudah ditebus Tuhan, sudah diselamatkan. Pertanyaan saya, kita yang sudah menerima karya penebusan dan dijanjikan keselamatan, kita bisa jatuh ke dalam dosa atau tidak, saudara? Bisa. Seorang pendeta yang besar kira-kira bisa jatuh ke dalam dosa atau tidak, saudara? Bisa. Apa alasan? Alasannya adalah kita sebagai manusia jasmania, kita memiliki natur, kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Maka sangat mungkin anak-anak Tuhan, pendeta sekalipun dapat jatuh ke dalam dosa. Maka itu suatu kenyataan, suatu kesadaran supaya kehidupan kita selalu merendahkan diri. Ingat, Tuhan menuntut kita memiliki kerendahan hati untuk selalu dibaharui, untuk selalu dibersihkan dengan firman, untuk selalu dituntun, diajar, dibaharui terus-menerus. Ketika kita sudah dibersihkan, Tuhan akan menguduskan kita. Ketaatan kita kepada kebenaran akan membawa pengudusan, dan di situ kita akan menerima pengurapan. Kalau hidup oleh Roh, akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Maka kehidupan kita harus menerima pengurapan. Karena dosa yang membuat nefas Allah itu mati. Maka Tuhan selalu mengurapi kami. Tuhan selalu mengurapi kita semua. Tuhan mengurapi kita. Tuhan selalu mengurapi kita supaya kehidupan kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus padam ketika kita hidup di dalam dosa. Ia tidak lagi berkarya. Ia tidak lagi menguasai kita. Ia padam. Maka Paulus mengajarkan, jangan padamkan api Roh Kudus dengan kedagingan, dengan dosa, dengan kesalahan, dengan gaya hidup cemar, gaya hidup yang tidak berkenan. Maka Tuhan meneguhkan kembali hubungan kita, dibaharui, dipulihkan dengan darah, dengan perjamuan kudus, dengan pengurapan. Karena Imamat 21 ayat 12 itu mengajarkan, ketika engkau menerima pengurapan minyak di atas kepala, engkau harus menyadari bahwa engkau sudah dikhususkan Tuhan. Engkau tidak boleh dari tempat kudus Allahku dan melanggar kekudusan tempat kudus Allah hati. Engkau harus menjaga hatimu. Jangan sampai engkau diperhamba dosa. Jangan sampai terikat oleh dunia berhala. Jangan sampai engkau mengikat kenajisan, kecemaran. Sebab kita sudah kudus di hadapan Tuhan. Maka tandanya ada minyak. Ketika kita ada minyak di kepala, kita menyadari bahwa kita ini kudus. Kita ini adalah imam-imam rajanya. Amin. Maka Tuhan selalu mempolakan. Di Mika 6 ayat 6 dan 7. Selalu menerima pengudusan dengan darah terus menerus. Sampai kehidupan hati kita dibaharui. Mempunyai hati yang baru. Hati yang selalu membenci kefasikan, membenci dosa.
kita di Baharu selalu memiliki Roh Kudus yang berkarya. Sebab kita semua hidup harus dipimpin Roh Kudus. Manusia bukan dipimpin oleh pikiran kita. Tuhan memberikan pikiran akal budi supaya kita merenungkan. Apakah hidup kita sudah benar? Apakah hidup kita sudah berkenan? Hidup takut Allah. Hidupi realitas hidupnya Yesus. Hidup takut Allah. Hidupilah gaya hidup Yesus yang terbukti benar dan berkenan. Itu yang menjadi panggilan saudara dan saya. Ketika kita membaca, manusia diciptakan serupa segambar seperti Allah. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia adalah rupa dan gambar. Diciptakannya saudara dan saya. Maka saudara dan saya harus mengikuti Yesus. Harus mendekat kepada Yesus. Kita membangun kedekatan. Hubungan. Supaya hubunganku berkenan di situ. Tuhan selalu membasuh manusia rohani kita. Tuhan selalu mencuci pakaian kita. Memberikan jubah kekudusan. Sebab orang yang berdosa itu terlanjang di alam roh. Maka iblis punya kuasa untuk mencobai. Untuk menjamah kita. Tetapi Tuhan memberikan selalu darahnya. Menguduskan selalu. Supaya Tuhan selalu membersihkan pakaian kita. Jubah kita. Supaya jubah kita tidak kotor. Supaya jubah kita tetap putih bersih. Dan itulah jubah kemuliaan. Maka Tuhan selalu mengurapi kita. Nefes Allah yang mati, Roh Kudus yang padam karena dosa pelanggaran itu dihidupkan kembali. Supaya hati kita selalu berapi-api. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah kata Paulus. Maka perjamuan kudus dan pengurapan minyak dikembalikan. Ini adalah pola yang akan berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Dan disitulah Tuhan akan menyatakan karyanya untuk saudara dan saya. Bagaimana kita anak-anak Tuhan memperoleh kepenuhan roh? Kepenuhan roh itu tidak bisa diperoleh secara instan, saudara. Saudara terima Yesus, saudara percaya perjamuan sekali, pengurapan, baptisan sekali, saudara mencapai kepenuhan roh. Tidak. Baptisan yang benar itu disebutkan mengkaruniakan Roh Kudus. Itu baru terima Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus belum dikaryakan. Roh Kudus belum dibesarkan. Belum dimanifestasikan. Belum dihidupkan. Saudara harus berani, harus belajar melatih. Kepenuhan roh adalah pelatihan rohani kita. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, hidupilah Roh Kudus. Dengan membaca firman, selalu berdoa, menyembah. Disitulah nanti Roh Kudus akan memenuhi kita. Maka ketika saudara menghidupi pola ini, saudara akan mengalami. Saudara akan menyembah, saudara mengalami urapan-urapan. Disitulah saudara akan mengalami kepenuhan roh. Disitulah Tuhan memberikan visi. Tuhan akan menuntun, mengajar di dalam segala perkara. Maka sampai akhir zaman, Tuhan juga mengajarkan kita perlu kepenuhan roh. Sejak kecil hingga dewasa, hingga tua, kita selalu harus kepenuhan roh. Sampai mati pun. Sampai nanti pengangkatan Tuhan Yesus kali kedua datang, kita harus kepenuhan roh. Tuhan memberikan pengalaman kepada saya tentang pengangkatan, saudara. Jadi, suatu ketika saya bermimpi ada satu pintu gerbang. Yaitu seperti gereja besar. Saya ada di pintu gerbang, di halaman pintu gerbang itu luas. Itu ribuan orang berkumpul di situ. Dan Tuhan memberikan pengertian itu menanti-nantikan pengangkatan. Jadi kita berkumpul di situ. Dan Tuhan memberikan hikmat. Nanti ada suara sangkakala berbunyi dari surga. Maka disitulah Allah akan mengangkat orang-orang yang sudah disempurnakan. Maka ketika itu saya menyembah Tuhan. Saya menyembah begitu kuat, saya menyembah. Maka ada suara sangkakala itu, yaitu yang saya dengar. Dan saya diangkat Tuhan, saya terbang, saudara. Dengan tubuh kemuliaan, saya menembus tembok. Saya di antara kiri kanan itu seperti ada gedung besar, saya menembus tembok. Dan itu saya terangkat. Di situ Tuhan memberikan pengalaman. Untuk pengangkatan, kita harus kepenuhan roh. Nanti kita akan menyembah. Jadi fokus pengangkatan, Tuhan mengajarkan kepada Elia Ministry. Fokus hati kita hanya satu. Hanya kepada Kristus yang akan mengangkat kita. Kita tidak boleh fokus harta kita, anak kita, suami kita, istri kita.
tidak akan berkenan. Kita akan tertinggal. Jadi saat-saat pengangkatan itu limited. Tidak ada pengangkatan yang kedua, yang ketiga. Itu sekali. Itu adalah peristiwa yang besar di akhir zaman. Maka di situ harus kepenuhan roh. Semua orang-orang yang tidak kepenuhan roh, dia tidak akan terangkat. Disitulah yaitu akar penyembahan, kepenuhan roh membuat kita mengalami keubahan. Dalam sekejap tubuh kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita akan terangkat ke awan-awan dengan sayap-sayap seperti malaikat. Maka itulah menjadi misteri ilahi. Tetapi Tuhan memberikan sedikit gambaran. Pengangkatan harus kepenuhan roh. Amin. Dan Tuhan mengajarkan kita di dalam segala perkara. Kita selalu memerlukan pengudusan, pengurapan terus-menerus. Kita diurapi sampai benar-benar kita mengalami kepenuhan roh. Di dalam kita mengalami kepenuhan roh, Tuhan akan memberikan visi, Tuhan akan menuntun kita. Kita akan disingkapkan ketika kita menyelidiki, merenungkan firman. Dan Tuhan akan yaitu memimpin kita. Tuhan akan memberikan pengertian. Kita akan dapat membedakan mana pengajar palsu, mana pengajar sejati. Inilah akhir zaman. Kalau saudara dan saya tidak mempunyai pencapaian untuk kepenuhan roh, saudara tidak akan mengalami bagaimana hidup yang memperoleh anugerah, penyingkapan segala-galanya. Allah itu roh. Milikilah roh, bangunlah manusia rohmu dengan selalu menerima pengudusan, penyucian, hubunganmu yang rusak, cemar karena dosa. Selesaikan perkaramu dan Tuhan akan menguduskan dengan darahnya. Tuhan akan mencurahkan rohnya mengurapi engkau sehingga hubunganmu tidak rusak, sehingga karya Roh Kudus berlangsung dalam hidup kita. Haleluya, amin. Hidup kita berkenan di hadirat Allah jika kita ada dua tanda di dalam hati kita. Yang pertama, tanda darah. Ketika darah itu tercurah, Allah tidak melihat segala dosa-dosa kita. Allah melihat darah yang telah menguduskan kita, darah yang selalu membungkus kita, menyucikan kita, menyempurnakan kita. Allah melihat kemuliaan sebab ada tanda darah di dalam hati kita. Itulah komitmen kita untuk hidup di dalam pertobatan. Yang kedua adalah Allah melihat Roh Kudus yang memimpin kita, yang menuntun kita untuk menyembah dengan bahasa yang baru. Disitulah Allah akan melihat, inilah anakku yang kukasih. Maka inilah dua pola kehidupan yang berkenan. Jaminan hidupmu berkenan dan jaminan hidupmu hubungan baik. Itu jika ada pola pengudusan dan pengurapan berkali-kali. Ini harus berlangsung terus-menerus sampai Tuhan memubahkan kita. Kita memiliki hatinya Kristus, hati yang lemah lembut, hati yang selalu mengizinkan firman, membersihkan, mengoreksi, sebab manusia tidak ada yang satupun yang benar. Natur manusia tidak ada satupun yang benar. Maka Tuhan ubahkan kita, Tuhan urapi kita, Tuhan memberikan roh yang baru. Roh yang baru supaya kita taat melakukan kehendak-Nya. Disitulah kita mulai belajar untuk melayani Tuhan. Kita belajar untuk menjadi terang. Kita belajar untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan membekali dengan Roh Kudus-Nya. Di saudara kalau mulai melayani, saudara diutus Tuhan, harus kepenuhan roh. Harus selalu kepenuhan roh, harus membangun kepenuhan roh. Karena kita melayani harus dengan dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan visi. Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita di dalam segala perkara. Amin. Inilah kebenaran yang saya bagikan supaya saudara dan saya memiliki hubungan yang benar dan memiliki pola penyembahan yang berkenan. Maka di situ Tuhan akan mencurahkan rohnya. Saudara akan menyembah di mana saja, roh Tuhan akan dicurahkan tanpa batas. Saudara akan diberikan karunia-karunia yang baru. Saudara akan diberikan otoritas kuasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton Elia Ministry Channel. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.